warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Rudi selaku Project Manager dari Periklindo Electric Vehicle Show yang akan digelar tahun ini tanggal 17 sampai 21 Mei di J-Expo Kemayoran. Kita hari ini sedang berada di acara EV-TAR, EV Talk Show Ramadan. Saya ditemani beberapa narasumber. Di sebelah kanan saya Pak Aprizal selaku General Manager dari Davigo Artaluas. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Lalu saya juga ditemani oleh Bapak Ahmad Rofiki atau Mas Vicky selaku Vice Chairman Periklindo. Mas sore. Ya. Selanjutnya sahabat lama saya, ini rekan jurnalis senior Mas Afid Uno selaku redaktur dari naikmotor.com. Selamat siang, Mas. Baik, kita akan sharing karena lagi tren semua lagi bicara soal elektrifikasi ya. Dari Maret kemarin baru keluar dan bahkan nanti 1 April yang ditunggu ya soal mobil ya. Kami juga selaku Dayanda Promosindo memang sangat concern soal elektrifikasi terutama dari sisi sosialisasi dan bidang kami MICE pamerannya. Nah, Mas Aprizal ini selaku GM Davigo Artaluas atau saya sebut aja dari Davigo ya. Davigo. Mereknya. Saya boleh tanya-tanya nih, Mas. Di tahun ini dari Davigo sendiri secara general mungkin model apa yang lagi disiapkan nih, Mas Aprizal? Kalau untuk yang sebelumnya kan kita di MS itu kita udah ngeluarin produk tipe terbaru kita Dragon S. Insya Allah di tahun ini kita pun akan mengeluarkan satu produk baru lagi atau satu tipe lagi yang salah satu keunggulannya nggak jauh beda dari tipe kita yang Dragon. Dia punya jarak tempuh 200 km, tapi dia punya diameter roda atau ringnya dia udah 14 in. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin di ring 10 mungkin banyak susah dicari ya ban-ban dengan ukuran fit. Kalau yang terbaru ini nanti yang 14 ini itu udah banyak lah bisa dicari di lokal kita. Jadi total semua udah ada berapa, Mas? Ini kan di belakang kita ada 3 nih. 3 ini atau nanti ada lagi tahun ini? Tahun ini ada lagi satu lagi. Oh, rencana 4 berarti ya? Ada 5 berarti. Ada satu yang kita nggak bawa Dragon. Sorry, ada 5 ya? Ada 5. Ya? Tahun ini jadi total ada 5 tipe. Padahal tahun lalu di pameran Periklindo ini first debut kayaknya baru mengenalkan brandnya ya. Sekarang udah ada 5. Congratulations nih, Mas Aprizal. Siapa? Oke, saya juga mau nanya keunggulan dari produk-produk ini Davigo kan apalagi udah ada ntar ada 5 ya. Sama spesifikasi singkatnya dan fiturnya kali, Mas Aprizal. Kalau untuk fitur-fitur kita memang salah satu yang kita tonjolkan tuh selain pertama mungkin jarak tempuh ya. Kita ada salah satu tipe kita yang punya jarak tempuh sampai 200 km dan kedepannya tipe baru pun nanti punya jarak tempuh yang lumayan jauh juga di 200 km. Itu mungkin yang bisa menjawab kekhawatiran dari teman-teman pengguna motor listrik ya. Karena kan mereka lebih banyak bertanya terkait jarak tempuh karena kan khawatir mogok di jalan atau kondisi-kondisi lainnya yang memang jadi pertanyaan-pertanyaan customer kita juga. Mungkin teman-teman produsen motor listrik juga banyak pertanyaan terkait itu. Selain itu juga kita punya liquid coolant. Itu pendingin di mesin yang mungkin cocok banget buat kondisi di Indonesia yang cuacanya lumayan panas. Dengan adanya liquid coolant itu mesin itu awet, jadi lebih awet karena kondisinya dingin, nggak panas. Dan juga ada kontrol kita udah built to fan, jadi ada pendingin juga controller. Kenapa kita pakai 2 fan itu? Jadi untuk pendingin juga karena di kontrol itu kan nanti nyambungnya kayak alat-alat komputer juga ya. Kalau panas bisa bikin error ke semua elemen atau part yang ada di motor listrik. Itu yang mungkin jadi beberapa keunggulan tipe-tipe kita, Pak. Luar biasa nih ya. Ternyata memang udah disiapkan sedemikian matang nih, makanya kemarin tahun lalu debut ya. Sekarang udah punya 5 dengan luar biasa tadi fitur-fitur speknya ya. Mas Afid mungkin selaku naikmotor.com nih emang yang mengamati nih soal elektrifikasi dan roda dua. Memang itu tadi cukup baik juga itu idenya itu tadi tentang pendingin controller, karena memang di motor listrik itu yang paling pokok itu adalah panasnya itu selain dari motornya itu dari controller juga. Itu mungkin apalagi tambah cuaca kondisi iklim kita ya di Indonesia mungkin yang tropis ini akan lebih baik mungkin nanti dari segi penggunaannya. Mungkin saya boleh bertanya ke boleh silakan. Asosiasi ini Periklindo, Mas Vicky.
Mas Vicky, bagaimana sih perkembangan ekosistem kendaraan listrik di kita ini? Iya, kalau kita lihat memang dari sisi perkembangannya berapa tahun terakhir ini, sekitar 3 tahun terakhir memang kita lihat pertumbuhan angkanya juga sangat menarik ya. Kita lihat memang pertumbuhannya yang untuk di roda 4 ya, kita lihat di tahun 2021 di angka 600-an, di 2022 ditutup dengan angka di atas 10.000. Ini kelihatan angkanya sangat fantastis ya perubahan. Jadi melihat bahwa permintaannya sangat meningkat dari sisi mobil listrik dan motor listrik ya di masyarakat. Dan ekosistem juga kita lihat ya dengan kondisi oversupply dari PLN menyebabkan memang banyaknya SPKLU yang bisa kita lihat di jalan, rest area, dan juga PLN juga sudah membuka kanal untuk kerjasama bagi misalkan pemilik kafe, hotel maupun tempat wisata untuk membuat SPKLU ya di tempat mereka. Jadi kita memang pemerintah juga menggalakkan ya Mas. Jadi kita lihat tahun lalu di gelaran G20 kebetulan juga saya ikut di dalam rombongan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Itu Jakarta ke Bali untuk menunjukkan bahwa memang infrastruktur sudah cukup. Ya. Jadi kami kemarin itu 1.250 km dari Jakarta ke Bali, 7 kali pengecasan, itu buktikan bahwa mobil listrik itu bisa sampai ke Bali juga gitu, dan ternyata lebih hemat. Kita lihat memang konversi angka listriknya itu ketika dirupiahkan hanya mencapai kurang dari 600.000. Jadi tolnya Trans Jawa lebih mahal ketimbang daripada sampai biaya Bali, bahan bakar tanda kutip tadi ya. Tadi lah bagaimana ya sosialisasi, edukasi ini memang penting untuk masyarakat juga biar tahu mobil listrik dan motor listrik itu juga lebih mudah, apalagi tadi range-nya bisa 200 kilo ya, 200 Mas. kilo. Nah itu juga menunjukkan bahwa bisa jarak jauh nih, yang doyan-doyan touring kan, wah pasti seneng kan, sekali ngisi full 200 kilo, 200 bisa nyampe kilometer. Bandung tuh ya berarti. Nah sekarang mengenai ini Mas Vicky, kan Ya. kalau untuk motor kan sudah Ya. dimulai dari 20 Maret tadi ya, soal insentif pembelian kendaraan listrik ya, dimulai dari sepeda motor listrik, dan nanti mungkin April baru kendaraan roda 4-nya. Nah, kemudian langkah Periklindo gimana sih untuk, kan itu ada syarat 40% ya TKDN tingkat komponen dalam negerinya. Dan untuk mendorong anggotanya gimana itu? Karena memang Periklindo ini sendiri berdiri bukan hanya kita terdiri dari manufacturer ya, hanya pembuat roda 2, pembuat roda 4, tapi juga industrinya Mas. Kita lihat beberapa anggota kita seperti dari baterai ABC, dan juga itu juga menjadi salah satu faktor juga ya untuk supply ke para manufacturer. Dan ini menjadi tantangan juga bagi industri otomotif khususnya kendaraan listrik ya, dengan permintaan TKDN yang cukup tinggi yang 40%. Dan ini pun juga untuk menggerakkan perekonomian nasional, bagaimana dari investor lokal maupun investor asing untuk masuk ke dalam untuk menyuplai komponen untuk kendaraan listrik, baik roda 4, roda 2 maupun truk dan bus. Jadi memang kita lihat seiring dengan tumbuhnya market ya, kita harapkan juga akan lebih banyak lagi supplier untuk kendaraan listrik, baik itu baterai, controller, baik itu motor dan lain-lainnya, sehingga bisa meningkatkan agar TKDN-nya di dalam negeri bisa banyak menikmati lah, jadi nggak hanya beberapa brand saja seperti itu. Ya. Luar biasa, memang ekosistem EV Ekosistem. kayaknya percepatannya luar biasa terasa ya. Di Indonesia kita doakan semakin baik. Saya juga pengen tanya lagi kali ini ya buat Pak Prizal nih dengan brand Davigo. Tadi kan udah feature-feature, speknya sama rencana. Nah sekarang saya pengen tanya soal harga. Harga boleh ya bocorannya, apalagi yang 3 line up sini. Boleh. Sekaligus ada promo nggak? Nah, ini kan lagi orang lagi pada nyari nih kendaraan listrik, sama plan buat nanti insentif bagaimana, karena kan persyaratannya TKDN kalau dari produsen ya, tadi ya pabrikan TKDN 40%. Mungkin 3 poin itu silakan. Kalau untuk range harga unit kita dari yang paling murah di 14 juta sampai 21 Berapa? juta. 14 juta 14 juta ya. sampai 21 juta. Sampai 21 juta. Kalau yang di belakang boleh diinfo nih. Oh ya, ini mungkin yang ini di 18,7 untuk 18,7. space, Davigo Space. Di belakang saya ada Davigo Forza di 14 juta 970. Dan ini di belakang saya yang produk kemarin baru di launching di Dragon S di 19,7. 19,7. Nah, memang kalau untuk program promo kita mungkin nanti kita di event Periklindo kayaknya. Oke, siap, Nanti akan siap. ada promo, mungkin ada potongan harga jauh lebih besar dibandingkan event-event sebelumnya. Mungkin itu sih, Pak. Secara range harga sih dengan produk sih luar biasa ya, worth it ya. Nanti tapi kita ajakin langsung ya tes. Boleh nanti test ride. Biar bener langsung ngerasain kan, udah Bener. biasa nyoba motor ya. Bener. Saya juga mau coba deh. Boleh.
Kalau yang buat persiapan tadi menyongsong Nah, insentif seperti apa terkait plan ke depan insentif, Davigo? memang kita kan lagi proses TKDN. Saat ini untuk Davigo lagi proses ngejar. Memang targetnya mungkin dalam jangka waktu 2 bulan ini kami berharap TKDN kami sudah berhasil mencapai 40-50%. Oh, amin. Itu Kita target. doain semuanya ya, biar yang naksir ini, karena kalau dapat insentif potongannya signifikan ya. Lumayan 7 juta, ya. ya lumayan juga. Siap, siap. Siap. Terus kemudian Baik. Mas Ijil, mungkin saya ingin tanya tahu silakan. juga, karena kan udah mulai meningkat ya, apalagi pemerintah mendorong dengan insentifnya. APM sebagai APM gimana itu target tahun ini penjualannya? Nah, kalau target kita lumayan gede sih. Untuk penjualan di tahun ini kita ditargetin 15.000 unit dengan semua tipe yang ada di kami. Dan memang dengan target tersebut yang pasti pun kita sedang memperluas jaringan-jaringan kita penjualan di seluruh kota di Indonesia. Dan juga kita membuat juga for after sales. After sales kita home service. Jadi dengan menghubungi hotline service kita di 150702, nanti mekanik-mekanik kita justru yang mendatangi customer-customer. Jadi mungkin banyak pertanyaan atau kekhawatiran juga dari customer-customer dengan mungkin saat ini Davigo baru ada di beberapa kota. Tapi dengan adanya home service ini kita membuang rasa kekhawatiran dari customer kita. Nanti justru kita yang datengin kalau ada kendala-kendala motor ataupun mungkin ada mau lebih nyaman lagi untuk dalam berkendaranya atau mau konsultasi, nanti bisa menghubungi di 150702 untuk hotline service kita. Jadi kalau ada masalah target kalau trouble, artinya tunggu aja di tempat gitu Ya. Hubungi. Telepon ya. Hubungi nanti mekanik-mekanik kita yang Mekanik datang yang akan langsung datang. ke rumah-rumah customer. Menarik juga itu ya. Oke, habis sesi bincang-bincangnya kita kayaknya kurang pas kalau nggak langsung ngetes Tes produknya ya. Mas Boleh. Aprizal ini boleh ya? Kita Boleh, silakan. coba ya. Silakan, Pak. Oke, kalau gitu jangan lupa nanti 17-21 Mei di Hall A J-Expo Kemayoran. Berarti ada kejutan tadi, ada promo spesial Ada ya. promo spesial Oke. nanti. Dan produknya tadi yang di display, berarti ini yang baru di Launching, ada ada pasti ya. ada. Yang 2 sebelumnya juga ada, atau ada kejutan lagi yang baru? Kita persiapkan lagi nanti. Oke, Tunggu siap. aja kejutannya nanti di eventnya. Siap. Terima kasih Mas Aprizal, Mas Siap. Vicky. Kita bareng-bareng tes dulu yuk. Ya, Langsung sama yang punya brand nih. Posisi duduk ini menarik juga, agak empuk gitu. Posisi juga posisi tangan saya juga tidak terlalu tinggi ya, tidak sampai bikin pegel seperti itu. Kemudian juga cuma memang masih ada khas motor listrik. Kita harus mengubah mindset dulu dari motor bakar bahwa torsi awal itu sangat tinggi gitu. Itu aja mungkin. Kalau kaget juga nggak terbiasa ya. Iya, biasa tarik rem aja, kan dia langsung putus di belakangnya. Itu aja mungkin. Harga segini ya lumayan lah ya. Tadi 19,5 off the road. Off the road. Ya. Kalau Dengan inden 2 bulan katanya. ini berapa lama Mas? 2 bulan. 2 bulan. Oh. Tapi menarik juga, posisi deck ini luas juga. Luas ya. Bisa bawa galon dan gas 12 kilo itu yang penting. Jarak tempuhnya tadi sekitar 120 kilo. Cukup lah untuk harian. Yang baru yang Tadi cerita katanya pulang pergi Bogor ya? Ya, itu benar-benar kecepatannya dimaksimalin. Memang lagi pengujian banget. dan kecepatan konstan, Bro. Di 77.5 tuh. 75 km per jam. Lumayan ya. Dipaksa dong. Ya, emang sengaja kita kan buat maksimum. tahu maksimum jarak sama kecepatan. Keren ya. Keren. Tinggal
TKDN 40%. Ya, Bulan ini tambah kita keren doain. lagi. Iya, Ya, doain biar cepat lebih cepat dapat TKDN. Dan memang harus banyak ya yang Iya. pelaku motor listrik. Iya, iya. Karena target pemerintah kan ratusan ribu ya. Iya. 200.000 Mungkin bisa dipenuhi 200.000 sama ya? 200.000 Tahun ini. tahun ini. Wow. Sampai Desember. Mobil 35.000 itu. Ya harusnya ekosistemnya Konversi harus gitu. banyak. Iya. Karena nggak mungkin cuma 1, 2, Benar. 3, Nggak bakal 5 aja nggak terpenuhi ya. Iya. Kita Nggak doain lah. akan mampu kalau cuma sedikit. Terus Dan rame-rame. produk juga harusnya semakin menarik seperti ini Yes. agar tercapai ya itu ya tadi. Iya. Target pemerintah. Karena yang menarik di dekat perumahan saya itu orang-orang udah mulai banyak Menggunakan juga. Ya pasti di tempat juga sepeda gitu ya. Jadi atau harusnya sepeda udah motor lumayan lah. listrik ya. Udah lumayan orang teredukasi mau pakai motor listrik. Oke, nanti kita ketemu di Periklindo. Electric Vehicle Show 17-21 Mei. Jangan lupa dibawa yang top line up-nya tadi yang 200 ya, ada ya nanti ya, ada. 200. Itu yang kita bawa. Yang top range. Harganya belum launching ya harganya? Kaleng Yang 200. yang udah Udah. itu di 20 Dragon S itu. Dragon. Itu 21. Dragon. Oh, Dragon 200. saja. Ini Dragon S. Ini Oh, Dragon iya, S. betul. 200 kilo. Dan kecepatan 70 di atas 70 ya. Oke, kalau gitu kita ketemu di PVS ya. Thank you. Oke, terima kasih. Stay tune terus nanti di Iftar Electric Vehicle Talk Show Ramadan. Dan sampai jumpa nanti di Periklindo Electric Vehicle Show 17-21 Mei di J-Expo Kemayoran. Terima kasih.